Alhamdulillah pada siang hari ini terima kasih Bu Ani selaku kepala sekolah kita Alika dan teman-teman rekan perjuangan atas waktunya memberikan saya yaitu bercerita ataupun sharing tentang rencana pendampingan saya. Yang pertama di komunitas kita, di komunitas belajar sekolah kita yaitu di Alika School. Di sini saya sebagai anggota atau peserta dari diseminasi PKK PJOK Kota Malang dan kebetulan kelas 8. Nah, latar belakangnya itu seperti ini. Terima kasih banyak kemarin teman-teman sudah menemani saya ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran sama anak-anak di kelas PJOK, yaitu yang pertama kegiatannya melempar bola dan yang kedua kemarin itu merayap ataupun melompat. Nah, setelah itu saya berencana juga karena ketika kemarin mendapatkan kegiatan pembelajaran itu adalah pendidikan berbasis proyek tapi untuk kegiatan pembelajaran kelas PJOK. Nah, di sini latar belakangnya yang pertama adalah pendidikan berbasis proyek itu adalah metode pembelajaran yang menempatkan peserta ini dalam situasi di mana mereka harus menyelesaikan proyek yang kompleks dan terbuka. Kalau kita selama ini melaksanakannya P5 ya, P5 itu adalah yang berbasis masalah dari anak-anak, terus kita kolaborasi dengan orang tua, dan yang pasti kita cari solusi bersama agar bisa berdampak untuk anak-anak ya. Pada kegiatan di lingkungan PJOK ini, pendekatannya yang saya lakukan adalah ketika saya mencari beberapa informasi seperti pada pembagian kuesioner ataupun angket pada anak-anak di kelas PKA itu kan kita ada jawaban apakah anak-anak itu melalui tahapan merangkak atau anak-anak itu mohon maaf kalau bahasa Jawanya ngesot. Nah, hal ini kan sebagai bahan acuan kita untuk memperlakukan anak-anak ketika belajar kegiatan psikomotorik di kelas. Itu berdasarkan dengan yang ini menerima informasi tetapi juga mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks dunia nyata. Dalam pembelajaran pun peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan tujuan pembelajaran. Nah, kan kalau di kita anak usia dini kan kita punya namanya standar pencapaian yang sesuai usia atau SDPA yang biasanya untuk kelompok KB usia 3 sampai 4 tahun, kalau untuk kelompok TKA 4 sampai 5 tahun, dan untuk PKB 5 tahun sampai 6 tahun. Nah, dari situ saya berinisiasi bahwa ketika saya kepingin membuat kegiatan yang proyek itu di kelas A2 dulu dengan kegiatan namanya kereta kuat cerdas atau KUCER. Nah, kereta kuat cerdas ini nanti berhubungan dengan kolaborasi kita dengan semuanya guru, terus yang kedua dengan orang tua. Kalau selama ini mungkin kegiatan kita adalah di kelas sendiri masing-masing. Kita ini belajar membuat kegiatan proyek tapi untuk di kelas PJOK atau psikomotorik. Nah, itu adalah kegiatan berkolaborasi memberikan pengalaman berharga untuk anak-anak. Pengalaman kolaborasi untuk kita, guru dan kepala sekolah, kita pengalaman berharga untuk mendampingi kegiatan di sekolah. Karena banyak yang berpikir bahwa kegiatan psikomotorik itu dianggap sebelah mata dan tidak penting. Seperti contohnya ada teman-teman yang misalkan menterinya tidak merangkak, tidak mengalami fase dulu itu dianggapnya biasa. Padahal di kegiatan di sosial emosionalnya itu sangat dan sangat berbeda. Nah, tujuan dari yang tadi kereta kuat cerdas itu yang pertama terwujudnya kegiatan psikomotorik yang menyenangkan. Yang kedua, memaknai psikomotorik yang sangat penting dilakukan dengan benar dan tepat. Mohon maaf, tidak semua anak-anak itu merangkak dengan tepat. Maksudnya merangkak dengan tepat yang menggunakan dua siku, dua lutut kaki, lutut itu untuk bertemu. Ada juga yang melangkahnya itu kayak kepiting, jadinya setengah menggigit
program yang pertama subjek. Karena kita masih uji coba, ini saya melakukannya adalah peserta didik yang terlibat adalah kelas A2, semuanya seluruh ibu guru dan para wali murid kelas A2. Eksekusinya kegiatan akan dilaksanakan setiap hari Jumat, di mana kegiatan mulai pagi sampai akhir pelajaran pun kegiatan fisik motorik kasar yang di dalamnya terdapat kegiatan narasi dan literasi kegiatan. Ini mungkin nanti kita bisa berkolaborasi kemudian, misalkan kalau sekarang kelas A2 sama kelas A1, tapi kan nomor A2 kan mengikuti, ada nomornya kayak gitu. Terus yang keterhubungan yaitu dari pemanfaatan aset yang paling kuat adalah aset manusia, aset fisik, dan aset sosial untuk bisa memperlancar kegiatan tersebut. Nah, ini struktur programnya. Struktur program di sini adalah target pesertanya dinyatakan adalah murid kelas A2 dan seluruh wali murid kelas A2. Lini masa perencanaan dan pelaksanaannya nanti pada program ini setelah dievaluasi. Jadi nanti saya akan koordinasi dengan Bu Ani, frame kegiatannya, tujuannya, dan juga jadwal-jadwalnya. Koordinasi dengan guru yang dilakukan dengan pendidikan, pekerjaan bersama orang tua untuk memahami jadwal dan membantu pendidikan. Mencoba kolaborasi bersama tanpa anak-anak sebelum eksekusi yang dilakukan. Jadi sebetulnya seperti ini dulu. Jadi kereta keluar tadi ini. Selama ini kita kan bermainnya hanya sebatas ini aja ya, maksudnya karena anaknya banyak dan yang jaga juga sedikit. Kita menjaga keretanya adalah menjaga kereta kelas kita aja. Kalau ini nanti kita balik. Jadi misalnya saya bertugas dampingi kelas A2. Saya minta tolong sama bu guru ada 3 pos. 3 pos, bisa 3 pos. Misalkan pos yang pertama itu adalah kegiatannya merangkak. Pos yang pertama. Misalkan tadi sama Bu ini. Pos yang kedua itu kegiatannya mungkin berdiri dengan 1 kaki. Itu mungkin dengan kaki. Dan di pos ketiga mungkin melempar atau menangkap bola itu dengan berdiri. Nah, di pos-pos itu nanti ada 1 peraga, jadi guru dan 1 orang tua yang mengamati dengan kira-kira merangkak yang benar itu seperti apa ya? Kira-kira berdiri yang 1 kaki. Kalau saya biasanya kan anak-anak kan pegang temannya, kayak gitu lari-lari kayak gitu. Nah itu kan kita nggak bisa ngecek sebagaimana dia berdirinya bersama-sama atau mungkin ketika dia sendiri ataupun bareng-bareng gitu. Ketika ada 3 pos tadi, saya akan jalan sama anak-anak di belakang. Ketika saya jalan di belakang, saya akan berhenti di pos 1 ini sama Bu ini memperhatikan dengan orang tua. Dari 15 murid saya ini, siapa yang tertarik di buku ini? Misalkan ada anak 3 atau anak 4, ya terus saya kita Bu itu. Yang diikuti benar-benar dilatih sama Bu ini sampai benar-benar dia merayakan dengan tepat, merangkai dengan tepat. Terus saya jalan ke posnya Bu Santi dan selanjutnya saya jalan ke Bu Melina. Setelah anak-anak melakukan kegiatan tadi, pasti kan ada perubahan, ada perasaan. Nah itu nanti anak-anak sudah biasa saya di kelas sudah saya latih anak-anak menuliskan perasaannya, tapi dengan cara stiker gambar senyum, cuma gambar lidahnya senyum atau gambar terbalik. Itu adalah refleksi anak-anak. Karena mohon maaf, ketika kemarin saya praktek anak-anak tanpa memakai alas kaki, kebetulan di kelas A2 ada hampir 4-5 anak yang jalannya itu apa ya, nyengkerem kayak gitu ya, jalannya nyengkerem. Nah itu kan juga berpengaruh ketika saya mau mengikuti kegiatan atau pembelajaran yang lebih berat lagi, misalkan melompat melewati rintangan. Nah itu kan apa ya, bahasanya sedikit menghambat, tapi kan juga tidak bisa kita biarkan gitu. Jadi nanti pola-polanya yang kayak gitu. Nah, kapasitas
teman-teman yang luar biasa yang Masya Allah waktunya sama tenaganya betul-betul terfokuskan untuk mendampingi perkembangan anak-anak baik itu di kegiatan fisik motorik, dinam, sosial emosional, kognitif maupun di keterampilan yang lainnya. Yang kedua, murid yang saling kolaborasi. Insya Allah kalau anak-anak di TK Al-Ikhlas ini semuanya saling membantu, saling menolong kayak gitu, saling menyayangi. Nah, yang selanjutnya adalah aset modal sosial lingkungan, yaitu para orang tua, paguyuban dan pemimpin. Kenapa ini saya hubungkan semuanya? Kalau para orang tua mungkin tidak semua orang tua bisa menemani. Ada beberapa dari wali muridnya kelas A2 itu adalah ibu-ibu yang bekerja. Nah, otomatis saya akan mengajak yang dari paguyuban dan pemimpin. Kenapa kok paguyuban dan pemimpin saya ajak juga? Karena biar beliau-beliaunya ini tahu ketika nanti kita bakalan praktek bersama satu sekolahan bareng-bareng, itu sudah tahu, oh ternyata kegiatannya kayak gini, oh ternyata ada pembelajaran yang menyenangkan seperti ini. Jangan lagi kan biasanya anak-anak kan kalau tanya, tadi belajar apa? Berangkang, belajar apa? Naik turun kursi, berawat di bawah meja, di kolong meja. Itu kan sebenarnya pembelajaran yang bermakna, tapi karena keterbatasan pemahaman wali murid, jadi menerimanya, menangkapnya seperti kayak kurang kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah aset modal fisik lingkungan, yaitu lingkungan sekolah yang asri dan luas. Karena kita mempunyai dua tempat yang luas, yaitu yang pertama di aula yang indoor ini, dan yang kedua adalah di jalan raya yang alhamdulillah bisa kita tutup ketika kita melaksanakan kegiatan yang membahayakan. Kalau rencana evaluasi, ini adalah teknik pengambilan data melalui kuesioner yang biasanya sudah kita lakukan di kelas A, tapi nanti akan saya uji coba lagi, saya ulangi lagi, saya perbarui lagi sama teknik wawancara. Wawancara ini adalah untuk orang tua yang mohon maaf yang tadi ada 4-5 anak yang menurut kita perkembangan fisik motorik kasarnya belum sesuai dengan usia yang dicapainya. Nah, kegiatan yang langsung terjadi dengan observasi. Biasanya kan kalau anak-anak spontan gitu. Spontan maksudnya ada yang langsung seneng, ada yang capek, ada yang biasa-biasa. Biasanya ini kelihatan dari tipe-tipe anak yang kayak kecerdasannya visual atau yang body kinestetik. Kalau yang body kinestetik sih antusias, seneng. Tapi kalau yang anak-anak bisa mesti belum kuat lagi. Karena apa? Kegiatannya mengulang gitu. Iya, body kinestetik. Iya. Karena itu adalah kegiatan mengulang lah. Saya di sini bertugas bagaimana merangkai kegiatan fisik motorik itu enggak membosankan, enggak apa ya bahasanya, enggak hanya kayak itu aja. Jadi dari sini mungkin ada pertanyaan. Jadi nanti kita itu mainnya kalau dulu kerupuan minta jalan ya itu kan kalau dulu, terus tangkap ikan yang dicari. Programnya tadi apa? Kereta lewat cerdas. Itu seperti apa kegiatannya? Jadi tadi ada 3 pos tadi Bu Ani, 3 pos. Jadi anak-anak baris di situ, siapa yang senang berarti di situ berarti dilatih. Ya, pilih yang di pos tadi. Ya, gitu. Tapi kan semuanya tiga-tiganya nanti harus terlampaui. nah, itu kan tergantung kondisi nanti anak-anak sudah iya. Siapa tahu ketika Bu Mary mau menyiapkan tadi berdiri apa itu namanya? Satu kaki, tapi Bu Mary menyiapkan yang kanan kirinya ada poster spanduk yang ibaratnya itu ada gambarnya, ternyata kan ada gambarnya kita lagi berdiri, ada gambarnya anak jatuh atau apa kayak gitu kan. Anak-anak mungkin merasa bahwa aku sudah bisa bukan gitu, tapi kan ketika dia benar-benar kita ayo coba berdiri kayak berhitung 1-8 kayak pemanasan sebelum berenang, itu kan juga banyak yang lompat-lompat lari-lari itu emang benar-benar nggak bisa. Apa lompat-lompat kan itu harus males, apa gimana takut. Jadi yang ke program kereta kuat cerdas ya. itu nanti ada 3 pos. Ya, ada 3
seperti Ini merangkak. merangkak. Ya, terus kayak bisa tadi itu Bisa melempar bola. Lempar bola. Ya, ke keranjang. Itu ke kaki. Oh, itu Jaga keseimbangan. kegiatannya itu Ya. Aku nanya cuma ya. Kemarin Itu, baru Pak. pasang. Tidak yang dijelaskan tadi loh. Berarti itu jelas ya Bu Guru. Ya. Kereta cerdasnya itu Ya. sudah jelas, nanti kegiatannya dibagi 3 pos dan setiap posnya sudah tahu kegiatannya apa. Ya. Ya. Jadi kan kalau yang libur ini ngarahnya ke kegiatan yang di apa namanya? Kaki-kaki, lutut sama tangan. Kalau yang Bu Santi kan kelenturan Itu sejauh fokus. mana merangkaknya? Ya yang pasti dia kan nanti kelihatan Pak ini kalau apa satu guru anggap aja kan 15 muridnya 55 ya kan 55 kan dari 55 itu bu gurunya kan langsung benar oh ini ternyata ini merangkaknya masih gini oh ini merangkaknya sudah benar kayak gitu. Jadi Maksud saya mungkin untuk mulai merangkak sampai selesai bisa dinilai standarnya. ya mungkin panjangnya 3 meteran mungkin 3 sama meteran. itu nanti antara TKA sama TKB. Ini kan uji coba kelas A2 dulu. Oh, kelas A dulu berarti. Iya, kelas A2 dulu. Karena tadi saya baca Semuanya. Kalau yang di kelas A2 sudah selesai baru kita semuanya itu kelas A dulu ya. Iya, kelas A2 Jadi langsung bisa ditentukan jelas jarak merangkaknya itu yang sesuai tujuannya nanti standarnya berapa Ya. untuk bisa dinilai. Kira-kira berapa 3 meter? 3 sampai 4 meter. 3 sampai 4 meter. Ya, ini nanti disiapkan. Terus kalau yang merangkaknya besarnya satu-satu supaya nilainya dia tahu. iya kelihatan. Kalau yang Bu Santi kenapa kok melempar karena tidak semua anak itu bisa fokus ya. Jadi Melempar fokusnya bola. melempar bola. Keranjangnya ada 3 macam. Mulai dari yang panjang yang lebar, agak sempit, sama yang kayak Kecil. sempat sampai yang kecil yang Soalnya sudah sudah 1 meter aja kok ini 1 meter terus sampai tambah 2 meter 1 sampai bolanya setengah. kan ada yang bola Banyak. sedang, Ya, ada yang bola besar. Besar, iya. Pakai bola apa? Ya dari yang besar dulu Bu Ani, kan kalau udah dari besar lulus semuanya Oh, udah mulainya dari ya, besar dulu. betul gitu. Nah kalau yang untuk Bu Mary itu kan nanti berdiri dengan kaki itu kan satu kaki. iya keseimbangan, berdiri dengan keseimbangan Berapa gitu. waktu? Yang kita berhitungnya anggap aja kayak pemanasan 8 detik, 8 hitungan itu aja. Kalau Bu Yun sudah ada ilmunya standarnya Oh, belum. untuk berdiri satu kaki seimbang itu butuh waktu berapa menurutnya? Belum. IKA misalnya. Belum kalau yang itu belum. Ada standar pencapaiannya, durasinya. Nih, kalau Ada saya yang takut takutnya berdiri langsung boleh Iya, betul. Jam, ada ini yang nanti kan lama bisa. ya, diganti kaki kanan sama kaki kiri. Biasanya anak-anak kalau kaki kanan masih banyak yang kuat. Iya. Kalau yang diangkat kaki kirinya. Nah itu nanti kita balik. Anak-anak harus banyak menggunakan yang kaki kirinya. Yang maksudnya yang berdiri yang diangkat itu adalah yang kaki kanannya. Kayak gitu. Biar apa? Biar seimbang. Karena apa? Gak mungkin ada orang yang klaim gak mungkin. Mesti klaimnya mesti pakai kaki yang kanan, kaki kirinya yang diangkat. Kayak gitu. Ayo menurut Bu Ya. Guru, kuat mana kaki kanan dan kiri? Tapi otak itu nggak tergantung otaknya ya. Ayo menurut Bu Guru, kaki
itu ada komunikasi dengan asisten rumah tangganya itu kadang ya oke Bu ya, kita maksudnya mau memaksa itu juga nggak bisa, kalau nggak dipaksa dilakukan itu juga agak lama. Jadi cara solusinya adalah memastikan kegiatan yang akan dilakukan sudah dilampaui semua murid. Seperti yang kayak saya kebetulan kalau di kelas kalau orang tuanya support saya bilang minimal drawing yang jalan di atas rumput itu loh Bani. Alhamdulillah itu kan Akila sudah melaksanakan terus. Akila yang saya itu kan sudah drawing terus setiap pagi. Meskipun seminggu masih 2 kali, 3 kali, tapi kan alhamdulillahnya dampaknya kelihatan. Menjaga keamanan dan kenyamanan anak-anak. Komunikasi 2 arah dengan orang tua untuk memastikan selalu mendukung kegiatan di sekolah. Nah, ini selesai. Dari sini mungkin guru ada yang ditanyakan lagi. Jadi saya itu kalau berpikiran itu kayak kita itu ke pameran gitu loh Mbak. Tapi pamerannya ini adalah pamerannya kegiatan fisik motorik. Nah, anak-anak itu kan masih belum bisa menceritakan. Yang bisa kita gali adalah cuma 2. Mereka happy apa enggak? Sebagai bahan refleksi kita, misalnya tadi berkasih contoh nih sama Bu Rini, sama Bu Heni, sama Bu Santi. Nah kan ada sinergisasi juga. Nah itu kan nanti anak-anak bisa menempelkan kegiatan itu di papan melalui kegiatan. Oh ternyata aku senang, kalau aku senang aku pilih stiker ini pasang di sini. Itu adalah refleksi yang untuk anak-anak pasti happy. Baca di situ pasti happy. Mungkin ada salah satu anak ya yang mungkin beda. Kemarin itu ada yang merayap, gitu kan. Yang lainnya sudah bisa semua, pakai kaki nanjak semua gini dua-duanya. Yang satu ini cuma diangkat kok. Jadi ini ngangkat. saya balik nggak tahu merayap, kayak orang Kayak sebetulnya Sofia. ya penting. itu langsung sampai nanti komunikasi dengan orang tuanya pas laporan itu. Tapi kan ini waktu merangkak kok tidak bisa apa dulu tidak melewati masa-masa. Kalau di kelas itu gini Bu Ani malah. Kenapa gitu? Itu kurang Pakai badan. badan. Psikolognya buat sehari-hari di rumah. Ya emang nggak merangkak Bu Ani. Dia melakukan merangkak, diangkat. Kami tuh nggak bisa gerak. Kami tuh nggak bisa gerak. Iya. Jadi itu sudah. Nah ini kan dokumentasi, nggak apa-apa. Sudah dibuatin. Langsung apa namanya halaman saya. Nah ini terima kasih banyak. Tapi sebelum itu saya mau ajak teman-teman berdiri dulu. Ya. Jadi kalau saya bilang dikasih apa, jawabannya dikasih W, dikasih W, kasih O, kasih W, terus keren, keren. Oke, bisa? Ya. 1, 2, 3, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Itu yang saya selain yang saya dapat yang kayak kemarin kalau saya sama anak yang pil banana. Jadi cuma kerain aja. Pil